Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat penunggu. Kali ini akan berbeda, jadi sotenya di tempat makan karena baru lapar, jadi baru jalan-jalan kantor. Sobat penunggu, pada kesempatan kali ini saya akan bahas sesuatu yang sebetulnya sih bukan expertise saya, bukan keahlian saya, tapi ini adalah pengalaman. Jadi pengalaman tentang hal-hal yang harus dihindari oleh YouTuber pemula. Apakah saya ini sudah bukan pemula? Saya sama-sama pemula, sobat penunggu. Makanya saya di sini berbagi pengalaman. Ini saya bandingkan dengan pengalaman saya waktu menjadi blogger di tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu saya sudah menjadi blogger waktu itu. Dimulai dari membuat website atau membuat blog ya, itu dengan bahasa HTML itu menggunakan software sih, biar gampang. Jadi waktu itu menggunakan Macromedia Dreamweaver. Kemudian kita beli hosting, beli domain yang awalnya adalah webusb.org, tapi karena pajaknya lumayan mahal waktu itu masih kuliah di semester awal, akhirnya pindah menjadi webusb.web.id. Murah, 50.000 per tahun kalau nggak salah, malah lebih murah lagi waktu itu Pak saya. Nah, di situ saya belajar banyak tentang yang namanya optimasi SEO, jadi search engine optimization, yang digunakan atau biasanya digunakan untuk menarik perhatian dari orang-orang yang mencari keyword tertentu di search engine. Nah, biasanya kalau di dunia blogger itu kan yang difokuskan atau dilihat secara detail, secara tajam itu adalah judulnya apa, kemudian keywordnya apa, kemudian isinya itu minimal memuat keyword tersebut. Dan itu kemudian saya aplikasikan untuk membuat atau membangun website-website yang saat ini saya kembangkan, baik itu website untuk kantor ataupun untuk ya yang lainnya lah. Dan ternyata itu berhasil. Keyword-keyword yang saya incar, keyword-keyword yang saya targetkan itu berhasil menduduki posisi-posisi atas di halaman pertama Google. Kemudian pengetahuan itu kemudian saya adopsikan ke channel YouTube saya yang satunya lagi, yaitu adalah channel YouTube Tobat Utang dan Riba. Dan ternyata sobat penunggu, hasilnya adalah channel saya nyungsep. Karena apa? Jadi waktu itu karena untuk mengantisipasi orang itu bosen melihat channel saya, karena saya itu disitu cuma memberikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan nasihat tentang penyelesaian utang. Termasuk tips-tips untuk menyelesaikan utang ya, sobat penunggu. Pasti bosen lah orang-orang itu ngeliatin saya tuh. Makanya saya kemudian punya ide untuk membuat suatu konten yang agak kreatif, agak unik tuh, yaitu suatu parodi yang unik, yang kocak. Akhirnya saya ngajak istri saya waktu itu untuk membuat suatu parodi kocak, dan jadi sih betul-betul lucu gitu. Dan insya Allah sih maknanya yang atau pesan yang kita ingin atau pesan yang ingin kita sampaikan pada pemirsa itu nyampe lah ya, mudah-mudahan. Karena banyak sekali yang nonton itu, awalnya banyak sekali penonton-penonton yang berasal dari link yang kami pasang di sosmed. Tapi lambat laun kemudian ini menjadi masalah. Karena apa? Karena traffic yang masuk itu ternyata diarahkan oleh channel-channel yang sama sekali nggak punya kaitan dengan utang. Judul yang saya pakai waktu itu adalah parodi kocak periksa ke dokter hewan kalau salah. Jadi ada kata-kata parodi, ada kata-kata kocak. Dan ternyata channel YouTube yang mereferensikan channel saya itu adalah channel YouTube yang disitu memiliki judul atau salah satu judul kontennya itu adalah parodi zombie. Dapat dibayangkan kan sobat penunggu, zombie itu nggak ada kaitannya sama utang sama riba. Jadi ini ada segmen yang berbeda, pasar yang berbeda. Yang satunya adalah segmen yang mungkin anak-anak muda lah, zombie itu kan. Kemudian yang diutang ini adalah ya yang sudah agak butuh uang lah, ya udah agak dewasa atau masih remaja gitu. Jadi ada segmen yang berbeda. Akhirnya apa? Traffic yang masuk itu tidak sampai selesai melihat video-video di channel YouTube saya. Akhirnya apa? Sobat penunggu pasti sudah paham lah ya. Jadi rankingnya jadi jelek di depan YouTube, mungkin sudah dilihatnya sebagai ini channel ini nggak bermanfaat. Karena apa? Orang itu baru ngeliat aja langsung di close itu. Akhirnya ya itu tadi, nyungsep, pakai bahasa saya adalah nyungsep. Jadi saran saya sobat penunggu, kalau kita itu pengen membuat suatu konten yang agak berbeda dari biasanya, yang agak unik untuk menarik perhatian orang, itu sah-sah saja. Untuk videonya sah-sah saja, tetapi untuk judul, kemudian keyword dan deskripsi jangan pernah
ikut-ikutan dibahasakan. Jadi misalnya biasanya saya tuh ceramah, saya tuh biasanya ngomong di depan layar, nasihat orang tentang utang. Tiba-tiba saya itu membuat video tentang parodi yang kocak, dan kemudian itu saya buatkan judulnya menggunakan parodi kocak, dan akhirnya benar. Bukan direferensikan oleh channel-channel yang tentang utang, tapi justru channel-channel yang disitu kontennya tentang sesuatu yang unik-unik, sesuatu yang kocak-kocak. Akhirnya apa? Nggak nyambung sama sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat penunggu yang masih pemula di dunia YouTube, sama seperti saya juga masih pemula, dan mudah-mudahan channel kita dapat tumbuh secara baik, dapat berkembang, dan apa yang kita harapkan dari channel itu dapat tercapai. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.